Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya kita masih ditakdirkan untuk bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang beberapa khasiat membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarak sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat, agar Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, meluhurkan pangkat dan kedudukan kita, menjadikan hati orang-orang untuk bersimpati kepada kita, serta mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Surat Al-Mulk adalah surat yang ke-67 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quranul Karim, dengan jumlah ayatnya sebanyak 30 ayat. Dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, As-Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili menulis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala ba'dul khawasi, dan telah berkata sebagian dari orang wali, sebagian dari para aulia berkata, man dawama ala qiraati suratil mulki, barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarak, kana mahbuban bainar rijali wan nisa, maka ia akan dicintai oleh semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Wa muhiban indal khaliqati ajma'in, dan ia akan menjadi berwibawa dalam pandangan semua makhluk. Nah, itu khasiat yang pertama, orang yang istiqomah membaca setiap hari atau setiap malam, membaca surat Al-Mulk minimal 1 kali, maka ia akan dicintai oleh masyarakatnya. Kalau ia seorang guru, akan dicintai oleh muridnya. Kalau ia seorang pejabat, dicintai oleh bawahannya. Kalau bawahan, akan dicintai oleh atasannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk khasiat yang kedua, Syekh Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, atau yang lebih populer dengan sebutan Al-Imam Asy-Sya'rani, dalam kitab Wasiyatul Mustafa menulis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sabda Nabi, ya Ali, wahai Ali, man qara'a suratal mulki, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk atau surat Tabarak, wa tala ba'da qira'atiha hadzal du'a, dan setelah selesai membacanya lalu membaca doa ini, kafahullahu ma hammahu minal jinni wal insi wad dawabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya atau melindunginya dari gangguan jin, dari gangguan manusia, juga dari gangguan binatang. Artinya, kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk, kemudian setelah selesai membaca doa berikut ini minimal 1 kali, surat Al-Mulk minimal 1 kali juga, maka ia akan dijaga oleh Allah dari kejahatan manusia,
dari kejahatan jin dan dari gigitan binatang. Adapun tentang doa yang dimaksudkan, tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'simni bil islami qa'ima wa'simni bil islami qa'idan wa raqida wa la tushmit fiyya aduwan wa la hasida. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha wa as'alukal khaira alladzi biyadika. Nah, ini doa yang dimaksudkan. Jadi untuk hajat yang kedua ini, barang siapa yang istiqomah membaca surat Tabarak minimal 1 kali setiap hari atau setiap malam, kemudian setelah selesai lalu membaca doa ini minimal 1 kali, maka ia akan dijaga oleh Allah dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin maupun dari gigitan binatang seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya lainnya. Selanjutnya untuk khasiat yang ketiga, diterangkan dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa surat ini bisa menjadi wasilah untuk menarik datangnya harta yang melimpah, rizki yang luas dan barokah, pekerjaan yang mapan, pangkat yang tinggi, kedudukan yang terhormat, serta posisi yang strategis. Caranya menurut Ibnul Mubarak adalah membaca surat Al-Mulk ini 1 kali setiap malam. Cuma ketika sampai pada ayat ke-14, yaitu bacaan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, ini diulang-ulang sampai 2012 kali. Saya ulangi, dianjurkan membaca surat Al-Mulk 1 kali setiap malam. Cuma ketika sampai pada ayat ke-14, yaitu bacaan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, itu diulang-ulang sampai 2012 kali. Telah mencapai 2012 lalu dilanjutkan sampai di akhir surat. Ini sangat mujarrab sekali, sangat dahsyat sekali khasiatnya sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang luas, harta yang melimpah, pangkat yang tinggi, kedudukan yang terhormat, serta posisi yang strategis. Tapi syaratnya harus istiqamah, ya minimal 8 malam. Syukur-syukur jika ini dijadikan wiridan tetap setiap malam. Sangat mujarab sekali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk khasiat yang keempat, surat ini bisa menjadi penyebab seseorang diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur atau dari siksa kubur. Ini sangat masyhur sekali, telah banyak diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis datangnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin." Barang siapa yang istiqamah membaca surat tabarakalladzi biyadihil mulku setiap malam minimal 1 kali, mana'ahullahu ta'ala biha min azabil qabri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan orang tersebut, akan menyelamatkan orang tersebut dari siksa kubur. Ini banyak sebenarnya hadis yang menerangkan tentang kedahsyatan surat Al-Mulk ini sebagai wasilah agar seseorang diselamatkan oleh Allah di alam barzakh. Nah, itu antara lain 4 dari sekian banyak khasiat membaca surat Tabarak. Sebenarnya amat sangat banyak sekali khasiat yang terkandung di dalamnya. Cuman pada episode kali ini saya hanya akan membacakan 4 ini saja dulu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat
fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.